kita berbagi informasi biar jadi inspirasi. Musiknya udah bikin joget ya? Nggak joget, kalah ya. Menginspirasi untuk menggerakkan diri. Iya gitu, menginspirasi untuk tubuh. menggerakkan diri, betul. Sekarang kita akan hari ini karena topiknya berkaitan dengan kicau, jadi semua kata kita ganti dengan kicau. Oke. Nah, ini sekarang saya mau mulai dengan kicauan saya hari ini. Oke, Ya, apa yang kicauan kita mulai dengan saya kicau duluan hari ya, ini? kicauan saya hari ini. Cakri mainkan. Kicauan saya hari ini, lagi asik scroll media sosial, nemu video burung lagi bergaya. Lagi rame tokoh muncul di media, mendadak dia kicau mania. Ya. Kicau mania. Gerakan tangannya harus Bahaya nih, struktur juga ya. harus Jadi berkicau. semuanya harus struktur. Jadi kata-kata hari ini diubah menjadi kicau mania hari ini. Semua kata menjadi kicau gitu ya. Oke. Sebelum kita mengenalkan narasumber, kita tembak dulu yang sebelah kiri dulu ya. Waduh, Biar dia dipikirin dulu nih, Da ya. Iya. Kicauan Abe. Aduh. Saya mulai duluan ya. Mainkan, bukan kata-kata mania, kicau-kicau mania. Kicau mania hari ini. Oke. Burung perkutut terbang melayang. Cakep. Elit politik mulai bersilang. Dulu akur saling tertawa, ujung-ujungnya kicau mania juga. Kicau mania. Iya, lanjut. Kicauan berikutnya kita bawa dari Sumatera Barat. Silakan ngomong. Ya, jadi tokoh politik harus nyambung, jaga sambung, banyak yang nggak nyambung. Kok banyak belakangan pejabat kita blunder ngomongnya, banyak yang pro kontra, polemik kan. Jadi harusnya dievaluasi ke depan kan. Kicau manianya supaya benar. Kicau mania. Oke. Ada Luar Udal biasa. Sarwi, Direktur Eksekutif dari Foxpo. Apa kabar? Da? Kabar baik Mbak Cakri, Mas Abi, baik. Ya, Cakri, Bahagia sehat? abis Sehat. ini. Apalagi tadi udah cukup bergerak Iya. gitu kan, habis berkicau. Tapi ngikutin tren nggak sih lagi rame soal itu? Iya, kalau kita kan generasi Gen Z yang usianya mendahului umur mendahului usia. Jadi memang walaupun udah 40 tahun tapi masih milenial, Gen Z kan. Iya. Berarti Jadi itu tipenya yang mendahului umur atau nggak sadar umur? Umur mendahului umur atau wajah mendahului umur. Oke. Tapi kalau gue bicara kicau mania hari ini, gue punya hak untuk berkicau juga karena Oke. Arsenal diambang juara, ya Aduh, masuk final Liga Champions. Arsenal dari tepuk tangan nggak ya? Tepuk tangan Kita deh. penonton aja. Boleh nggak hari ini kita kicau mania untuk Arsenal? Oke, Boleh. bareng-bareng ya. 1, Oke. 2, 3. Kicau mania. Oke. Ngomong-ngomong soal kicau mania, kita langsung aja lihat video yang sudah tersedia. Kita mau lihat siapa sih emang yang lagi sibuk berkicau belakangan ini. Soalnya tadi Abe bilang dulunya bestie, dulunya berteman baik gitu ya, Da ya. Tapi kok Iya. tiba-tiba jadi kicau di belakang. Iya. Ini dia. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek ikan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Memang Mas Abe, kalau kicau mania itu atau kicau belakangan setelah tidak menjadi pejabat kan nggak ada beban pertama. Jadi ngomong sepuasnya kan. Nah, yang kedua, memang di akhir pemerintahan itu kan yang kicau mania itu ketika matahari mulai redup, matahari mulai tenggelam. Jadi pemerintahan tuh masalahnya bukan waktu matahari mulai muncul. Itu nggak ada masalah, nggak ada kicau manianya. Iya. Tapi pemerintahnya sudah mulai tenggelam, sudah mulai mataharinya di ujung ufuk barat, mulai tenggelam, itu baru bunyi, baru muncul masalahnya. Jadi yang kedua, memang dalam pemerintahan itu setiap mandi kan ada sabunnya. Oke. Kita kalau mandi kan harus ada sabunnya. Iya Artinya ya setiap yang beliau statement sampaikan sekarang, mereka merasa mungkin tidak terlalu berisiko lagi. Sehingga memang kicau manianya itu lebih asik belakangan gitu.
ketimbang jauh-jauh hari. Kenapa dari dulu nggak ngomong ini kan? Tapi ini bisa mengindikasikan sebenarnya ada yang disimpan dari zaman waktu Besti baru keluarnya sekarang atau gimana? Iya, ini kan rentangnya lama banget kan. Iya. Dari Sohib Boy Besti, ya ibarat tadi yang saya ngomong kayak Mas Abe, dari musim durian, sampai musim rambutan, sampai musim manggis, baru kicau mania sekarang kan. Tapi balik lagi ya, ini menarik ya soal fenomena politik kicau mania. Kenapa kita menyoroti hal ini ya? Karena kita melihat di luar dugaan kita sesungguhnya sosok Jenderal Purnawirawan TNI, pucuk pimpinan TNI pada masanya, Panglima TNI tahun 2015-2017 berkicau. Dan kicauan itu langsung menyasar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Iya. Pak Jokowi. Dan dimulai dengan premis di depannya, saya buka biar Pak bikin Jokowi marah gitu kan. Jadi ada intensi, intensi untuk ya. membuat seseorang marah di sana. Apa yang terjadi? Nah, kalau saya melihat sih, saya harus balik ke faktor sejarahnya, Cakri. Karena menurut saya Pak Gatot Nurmantio adalah seorang prajurit yang memiliki karir yang cemerlang. Ya. Sampai pada akhirnya kita melihat ada dinamika politik yang terjadi ketika beliau menjabat sebagai Panglima TNI. Kalau kita lihat pasang surut hubungannya ini kan mulai ketika di akhir masa jabatannya Gatot Nurmantio. Iya. Tinggal Ketika 4 bulan lagi di masa pensiun lah ya, kalau betul. nggak salah ya. Dan kalau secara membacanya kita kan harus buka lagi sejarahnya. Ada momen ketika Pak Jokowi harus berjalan kaki 3 km ketika di Memperingati HUT Iya. 72 TNI. Pak Jokowi itu jengkel betul karena di luar prediksi, di luar dugaan, Toya harus mencapai puncak perayaan itu dengan berjalan kaki. Dan Pas Pampres juga salah satu itu, Pak Muhammad Hasan juga menceritakan ini dalam bukunya ya. Teguran disampaikan langsung, evaluasi disampaikan langsung oleh Pak Jokowi, kok bisa ya beliau harus berjalan kaki sejauh itu, dan evaluasi kepada Biro Protokoler dan lain sebagainya. Jadi ada juga politisi yang menambahkan, politisi senior Pak Pandana Baban bilang jengkel betul sampai pada akhirnya menelpon Kapolda dan Kakor Lantas waktu itu ya, Pak Pangi ya, yang menyatakan bahwa apakah dilibatkan untuk arus lalu lintas dan sebagainya, untuk kemudian Presiden sampai tiba di sana dengan harus dengan baik berjalan gitu ya. dan memberikan statement di depan prajurit TNI dan juga masyarakat yang menanti di sana. Tapi pada akhirnya disitulah kemudian sudah melihat ada dinamikanya. Ini kan sudah mulai longgar nih hubungan, sampai pada akhirnya dipercepatlah masa jabatannya. Ya, Oke. cerita itu juga berlanjut rangkaiannya, saya dengar begitu ya, waktu acara pestanya anaknya Pak Jokowi. Gimana? Di Solo. Jadi yang lain katanya dapat kursi, tempat duduk. Sementara Gatot berdiri sampai selesai, nggak ada tempat duduk. Oh, ini seperti kayak lagi Itu saya ingat karena saya ada di sana. bete-betean, beneran bete-betean Besti ya sebenarnya Iya, jadinya jadi ya. simbolnya begitu. Jadi karena udah jalan kaki disuruh duduknya nggak boleh duduk. Jadi berdiri aja. Oke. Nah, itu katanya begitu waktu acara pestanya anaknya Pak Jokowi, nggak ada tempat duduk untuk Gatot. Iya, jadi kan kita bisa melihat di sini bahwa memang ada motif historis ya untuk membaca apa yang terjadi di sana, relasi antara Pak Jokowi dan Pak Gatot Nurmantio. Sampai pada akhirnya dipercepatlah 4 bulan ya sebelum masa pensiun ya. pensiunnya ya. Di Desember 2017, semestinya beliau pensiun di Maret 2018. Tapi selepas itu Bung Pangi sempat juga masuk dalam radar juga. Radar untuk menjadi kandidasi cawapres Pak Jokowi waktu itu. Dan sempat diusulkan oleh, saya masih ingat betul waktu itu, Pak Joni G. Plate ya, Sekjen Nasdem, yang menyebutkan bahwa ya ada dalam bidikan kandidasi cawapres yang akan mendampingi Pak Jokowi. Lagi dan lagi tidak terjadi. Apakah betul ada motif politik di balik ini? Ya, kalau kita mencermati kan di dalam setiap kegiatan rangkaian politik kan tidak ada yang alamiah. Kita ada kepentingan agenda kan. Ada motif politik pasti. Namanya Gatot kan juga politisi sebenarnya. Kalau saya mencermati kan ketika isu PKI itu, itu kan besar sekali letupannya, sentimennya. Gatot ke 2000, waktu 2002 juga ya. nonton bareng tentang G30 SPKI, nasionalisme ini negara lagi kondisinya benar-benar tidak dongeng lah kata beliau waktu itu. Memang ancamannya serius bahwa ini memang mengancam gitu. Isu PKI ini kan sempat bising juga di eranya Pak Gatot jadi panglima kan. Nah, tapi namanya Pak Gatot kan kemudian mulai masuk radar kan, mulai jadi pembicaraan, mulai masuk hitungan gitu. Meskipun memang yang menentukan tetap partai politik. Jadi Pak Gatot sendiri melihat momentum nggak sih? Udah melihatnya momentumnya pas nih saat sekarang, karena kan kalemnya cukup lama ya, Bea, setelah kejadian di kick out, kalemnya cukup lama sampai harusnya
Sampai akhirnya ini terjadi. Momentum begitu. beliau kan nggak ada. Momentum beliau yang waktu itu, waktu setelah Panglima itu kan besar momentumnya. itu, tapi Letupannya sekarang kan nggak ada lagi pendorong momentum. ini terjadi Nah, sampai cuma kan menyulut beliau itu. memang nggak kepake aja sekarang Mbak Jaki. Oh, Udah, oke. Jadi panggung nggak punya, jadi mungkin dengan Kicau Mania ini mulai udah harus ada dipersiapkan juga jabatan-jabatan ke Panglima ini. Contoh seperti, mohon maaf kemarin masuk lagi itu Dudung kan misalnya. Iya. Udah Punawirawan kan Mantan dipakai Kepala lagi Staf nih. Angkatan Darat Iya. ya. Sementara Pak Gatot kan nggak dipakai-pakai sampai Iya. sekarang. Junior lebih tetap dapat posisi, senior di goodbye. Iya, itu kan meritokrasi yang Ya, terganggu ya, ya. sebenarnya di era Pak Jokowi juga itu terjadi kan. Jadi Panglima dan Kapolri kan terlama sekarang kan. Nah sebenarnya itu saya waktu itu momentumnya memang ada untuk. Nah saya ada juga asumsi persepsi pikiran liarnya waktu itu karena memang Gatot sudah mulai terlalu menonjol juga gitu. Jadi Pak Jokowi nggak suka ada matahari kembar, tidak boleh terlalu terang gitu. Lampunya harus redup gitu. Jadi ada orang lebih terang daripada Pak Jokowi itu mengganggu sekali. Jadi apalagi yang paling bising gitu. Nah sekarang dengan momentumnya Partai Umat kemarin kan udah mulai dibicarakan lagi karena dan memang asiknya ketika jadi pejabat itu banyak pejabat kalau cerita sama saya nggak mau sih membuka aib atau apapun karena lagi menjadi pejabat. Tapi biasanya sekarang saya nggak ada beban lagi mau ngomong apa karena nggak jadi pejabat. Jadi yang nothing tulus itu sebenarnya pengamat kan. Sebenarnya pengamat itu mau punya jabatan mau nggak nih bisa ngomong bebas. Jadi saya menangkap apa yang Pagi maksud bahwa betul ada geopolitik mengatakan tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Yes, Percayalah ujung-ujungnya kicau mania juga, betul ya? Iya, Kicau betul. lagi, kicau mania. Kayaknya udah lemes banget nih telapak tangan ya karena kita berkicau terus ya. Oke, jadi tapi sebenarnya kalau mau dirunut juga nih ya, Bang Pangi, apa yang disampaikan oleh Pak Gatot setelah dia memberikan pernyataan, saya mau ngasih Jokowi, mau bikin Jokowi marah. Yang dia juga sempat bilang sesuai prosedur apa yang dilakukan gitu, tapi juga tetap di-kick sama Jokowi setelah ada request untuk menaikkan pangkat seseorang begitu, tapi dia tidak mengindahkan karena memang asesmennya nggak sesuai. Nah, dia bongkar semuanya itu, apakah harus seperti itu? Ngomongnya tuh harus seterbuka itu, sedetail itu? Enggak, sebenarnya kan memang ada kalau di Minang itu kan ada bilik kecil, bilik besar Bilik ya. kecil, bilik besar. Jadi ada Bilik kecil, bilik besar bilik ya. kecil itu kan memang sesuatu yang nggak perlu disampaikan. Iya. Tapi banyak pejabat memang itu tadi blunder kan. Nah, termasuk kan Punawirawan yang udah selesai kicau manianya berani, apa motifnya kita nggak tahu. Kalau menurut saya ini ibarat yang terjadi antara Pak Jokowi dan Gatot Nurmantio. Pak Gatot ini dengan apa yang ditinggalkan sebagai legacy, tidak sedikit juga yang mendukung apa yang ia sampaikan. Tidak sedikit juga yang ada dalam satu warna terhadap apa yang dipandangnya dan perlu untuk dibuka. Dan di sisi lain, ada juga yang melihat Pak Jokowi lepas dari kontroversi dan lain sebagainya. Publik masih, ya setidaknya masih percaya, menganggap Pak Jokowi meninggalkan kesan baik. Gitu. Jadi Ada lagi yang santer itu Mas Abe. Jadi ketika memang ada kekhawatiran ketika Gatot jadi panglima karena dianggap ini nggak loyal gitu kan. Ya, kemudian ada nanti dianggap kudeta gitu. Tuduhan-tuduhan atau speak santer. up, nggak loyal atau nggak loyal speak dan up? tidak kudeta, ada kemungkinan untuk kudeta gitu kan. Oke. Nah, tetapi kan setelah perjalanannya panjang seperti ini kan akhir ceritanya Pak Gatot kan loyal. Nggak ada hal-hal yang dituduhkan karena kan waktu itu dianggap Pak Gatot itu tidak sejalan pikiran langkah politiknya dengan Pak Jokowi. Iya, ya tidak terjadi. Nah, kembali lagi kalau ke fit yang tadi, kan mention 2029 juga nih. Kalau tadi kira-kiranya udah nggak ada motif sih sebenarnya, karena udah nothing tulus aja, beliau bisa ngomong seperti itu. Tapi mungkin tidak di 2029 ini nanti mulai muncul, Pak Gatot ini muncul dan akan bertarung entah di meja mana begitu dengan Jokowi. Kalau untuk jabatan publik iya masih memungkinkan kan. Karena memang kan hari ini banyak TNI Punawirawan kan. Mendapat posisi-posisi pos-pos strategis. Jangan lupa bahwa yang bersangkutan juga belum lama. Akhir April tuh dipanggil oleh Pak Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin yang memanggil dikumpulkan mantan Panglima TNI dan jenderal-jenderal mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Gatot hadir atau tidak? Pak Gatot hadir. Hadir ya. Dan itu menjadi menarik. Beliau dalam sorotan publik saat itu, kemudian sorotan publik setelahnya, dan
kicau manianya. Mungkin To be setelah continue ya. Continuity justru Kan salah. dalam politik Continuity. kalau kita belajar dari Bung Pangi mengatakan tidak ada yang hadir dalam ruang hampa, tidak ada yang hadir secara tiba-tiba. Iya, semuanya Selalu ada ada desainnya, kepentingan ada di arsitekturnya. baliknya. Hmm. Ini tepi jurang, silakan Bung Pangi. Ya itu tadi. Kalau kemudian momentumnya ada nggak sekarang? Kalau untuk Pilpres sebenarnya jauh udah nggak ada momentum untuk Pak Gatot ya. Iya. Nggak akan. Artinya algoritma juga udah nggak ada gitu. Cuma di era Pak Jokowi kan nggak kepake kemarin, nggak dipakai lah istilahnya kan. Jadi mungkin Pak Prabowo juga mempertimbangkan ke depan untuk masih melibatkan Pak Gatot ke depan untuk hal-hal yang jabatan-jabatan yang penting. Ya, Gitu. tapi yang menarik bagus mungkin itu, Bung layar ya. Pangi dan Cakri yang penting untuk kita cermati adalah jangan kita sampai terjebak pada dramaturginya, tapi pada substansinya. Kita mengajak masyarakat cerdas mencermati bahwa sesungguhnya apa di balik ini. Ini kan tuduhan Kicauan itu ya. yang nggak main-main. Ini tuduhan serius. Bahwa disebutkan agar Pak Jokowi marah, ada satu percakapan yang dianggap rahasia atau apapun itu yang tidak semestinya dibuka tadi ya, disebutkan oleh Ya. Bung Pangi ya, menaikkan sosok dari bintang 2 ke bintang 3. Cakri, ini intervensi Betul. dari kekuasaan ke institusi. Kalaulah ini benar adanya. Sudah di assessment ternyata juga tidak Nah, sesuai begitu ya. kenaikan pangkat setingkat jenderal dari bintang 2 ke bintang 3, tentu itu kebutuhan organisasi dan posisi ya, jabatan, termasuk juga ada assessment dari Dewan Kepangkatan Tinggi ataupun Wanjakti ya di sana ya. Orang yang tepat lah yang semestinya memang Ada di dinaikkan posisi itu. jabatannya atau dinaikkan pangkatnya. Tapi pada prakteknya kan kita tidak pernah tahu cerita utuhnya. Yang keluar dari Jenderal Gatot Nurmantio, Purnawirawan Gatot Nurmantio adalah sepenggal dari teasernya. Yang ada pada kita hari ini adalah konfliknya dan kicau manianya. Ya. Sehingga publik bertanya-tanya, oh ya, ada apa di sana? Nah, saya sih mendorong ya, ini kan era demokrasi. Jadi kalau mau buka ya buka-bukaan aja. Iya. Kicau manianya jangan setengahnya, sampai pada akhirnya ini jadi nggak berdasar ujungnya. Jadi hanya bunyi-bunyian saja. Saya rasa penting untuk kemudian di era demokrasi kita bicara. Iya, kalau secara era benar. demokrasi memang harus dibuka semua, nggak harus ditelanjangin. Nah, itu jadi pembelajaran bagi presiden selanjutnya. Artinya apa? Ketika kita berkuasa, itu nggak ada kicau mania. Ya. Semuanya akan sunyi. Kalem Nah, mania. ya kalem mania semua kan. Kalem Kicep mania. mania. Kalem, Tapi kicep mania. begitu matahari mulai tenggelam, Mulai. ya, sudah mulai masalah-masalah itu muncul. Ya. Ya. Ya, orang-orang yang tadinya nggak berani berkicau, yang merasa selama ini ada yang problem tapi nggak berani mengungkapkannya. Nah, kemarin kan kayak nantang itu kan, nantang itu ketika Pak Jokowi udah nggak punya jabatan. Kan tadi nantang Pak Gatot hari ini. Iya. Saya kan tadi ujungnya kan bahasanya apa? Saya Mau bikin marah. buat membikin Pak Jokowi marah. Kalau waktu Pak Jokowi masih presiden nggak bakal berani bisa mencret itu. Nggak, tapi kan begini. Bung Jangan Pangi. keluar kata itu Iya, ya. apalagi jadi panglima ngomong kayak gitu. Kicau mania yang kaitannya dengan ini kalau kita telusuri juga kan bukan yang pertama kali kita dengar gitu ya. Dulu ada sempat disebutkan Pak Agus Raharjo juga menyampaikan dipanggil dan untuk menghentikan kasus tertentu, dan pada akhirnya ujung-ujungnya ya menguap juga. Ya. Dan kali ini datang lagi kemudian disebutkan untuk menaikkan bintang 2 ke bintang 3. Jadi kan ada intervensi yang nggak main-main di sini. Nah, apa iya itu terjadi dan jangan-jangan ini ujung-ujungnya ya penyesatan ataupun ujung-ujungnya fitnah juga kan kalau misalnya tidak bisa dibuktikan. Cuma Mas pada Bram kita publik agak yang sensitif nantinya. juga bicara TNI ini. Kenapa? Ya yang Bukan bersangkutan kan kecamatan. membuka. Ya, Kenapa? tapi karena udah dipancing kan, Iya. ya udah buka aja gimana apa seluk-beluknya, apa nama istilahnya ya dalam politik itu ya apa ruang gelapnya apa nama istilahnya. Sesuatu yang tidak nampak itu ya yang terjadi kan apa namanya. Tapi kalau tidak diterangkan, tidak dibuka kan akan tambah Iya. pahit. Ruang gelap itu terus makin gelap gulita gitu loh, Da. Mungkin Iya, yang dari bintang 2 tadi kan. ya, tapi kicauan yang kayak gini mungkin diperlukan ada lagi. Iya, nggak apa-apa, dibuka aja. Itu bagus kotak pondorannya dibuka. Jadi gimana kok ada supaya nggak kejadian lagi yang intervensi seperti itu kan? Fenomena ini kan bukan pertama kali terjadi ya, Cakri. Betul. Kalau saya lihat sih, satu kita sudah lihat tadi secara historis motifnya apa, hubungan di antara keduanya. Yang kedua, motif relevansi politik menurut saya penting untuk kita cermati bersama. Ketika kita melihat bahwa seorang tokoh publik di era media sosial hari ini harus bunyi, sehingga ia akan mendapatkan perhatian publik yang menanti. Kalau dia sudah mulai senyap,
maka hilanglah dia dari peredaran. Betul ya, Iya. Tumpangi? Itu yang perlu Karena nggak dipertanyakan jadinya. nggak masuk radar. Iya. Ya ketika kicau mania ini kan orang akhir masuk radar. Tadi nggak masuk radar udah tenggelam kan. Ada lagi yang berkicau ya ternyata selain mantan Panglima ya. Kita juga punya VT-nya nih. Kita mau lihat kicauan dari mana? Kicauan dari Ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah. Kasihlah ijazah saja. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo. Anda ketahui saya datang untuk membuat laporan polisi. Saya melaporkan saudara Risman Syadipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya. ya, ini lebih besti lagi. Besti lagi, ini kicaunya lebih mantap lagi. Ini Tadi lebih- mantan Panglima TNI-nya, Iya. ini mantan wakil presidennya. Wakilnya kurang Kicau mania juga. apa begitu Kicau mania. kan. Gitu. Ini nanggepinnya Kayaknya Bumpangi deh ini yang paling pas. gimana? Karena kemarin rame tuh bahas Pak JK juga tuh Iya. ya. Iya. Jadi intinya sih sebenarnya kan dalam politik itu kan ada rangkaian Iya. proses. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang terus berjalan kan. Nah, peristiwa Pak JK ini kan peristiwa yang sebelumnya letupan awal itu kan kalau saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Latihan saja ya. Artinya supaya mungkin niatnya nothing tulus baik supaya 2 tahun itu negara udah capek gaduh gitu loh. Bising dan energinya beban negara lah bahas-bahas ijazah kan. Nah, setelah itu baru muncul rangkaian kedua. Rangkaian keduanya adalah ya kalau memang itu ada rangkaian keduanya ya muncullah video itu potongan-potongan video kan. Nah, sebelum itu rangkaian itu kan juga ada selfister yang pernah berkonflik dengan Pak JK. Habis itu beliau jadi komisaris, kemudian dia dianggap ternak Mulyono juga, nggak ditangkap-tangkap sampai sekarang. Selfister ini kesal lagi. Ini mungkin rangkaian sebelumnya ya. Dia udah di putusan pengadilan, tapi sekarang orangnya nggak ditangkap. Iya. Nah, yang namanya selfister kan, itu Ratutina. ya itu ada konflik juga dengan Pak JK waktu Iya. itu kan, Iya. pencemaran nama baik kan, Iya. dan seterusnya. Nah, rangkaian ketiga kan muncul lagi kasih tahu ke termul-termul itu, saya bawa Jokowi ke Jakarta. Nah, itu memang saya baca di beritanya di detik.com itu ada ya, Jokowi titik 2, benar Pak JK yang pertama kali minta saya ikut pilgub. Itu ini berita lama masih ada nih. Ya. Kemudian Jokowi titik 2, JK yang pertama bawa saya ke Jakarta. Nah, mungkin ini itu statement Jokowi gitu ya, ya, Pak di saat Jokowi itu yang ya. diambil waktu itu di beberapa media ini kan, Baik. Antara sama Detik. Nah, kemudian rangkaian ketiganya adalah muncullah istilahnya soal pajak ya dari Pak JK. Kemudian terakhir itu kan yang paling heboh itu kan problemnya adalah soal Membiayai. ya yang membiayai ijazah ini kan. Itu juga muncullah bahasa kemarahan itulah Ya. soalnya dia membiayai itu donerismon ini kan. Ya. Nah, jadi dan itu satu kesatuan orkestranya sama gitu rangkaiannya. Nah, itu kemudian yang membuat kicau manianya Pak JK itu yang paling viral itu kan sebenarnya Jokowi itu bukan siapa-siapa gitu, kalau bukan karena saya. Ya. Nah, meskipun memang mungkin Pak Jokowi dibawa ke Solo dari Jakarta, masuk ke Jakarta pertama tuh Pak dari JK Solo yang ke bawa. Jakarta. Tapi kemudian ada perdebatan soal wakil presiden, datangnya Ahok. Kemudian Ahok menjadi pasangan sama Jokowi, ada peran Ibu Mega, ada peran-peran yang lain, pasti ada kan. Nah, kemudian terakhir Pak JK sendiri juga ada perdebatan kan. Sebenarnya Pak JK bukan wakilnya Pak Jokowi di awal. Pak Jokowi inginnya bersama dengan Abraham Samad ceritanya waktu itu. Tapi jodohnya Bukan Abraham Silaban ya. Abraham Silaban. Abraham Silaban di sama Abraham lapangan Silaban. dia mewawancarai mereka berdua kan. Ya, karena berdasarkan hasil survei juga pada waktu itu. Jadi ada tren kemenangannya di Oke, situ. oke. Nah, akhirnya jodohnya sama Pak Jokowi, Jokowi JK. dengan Dan JK. artinya sama-sama mutual understanding sih, Oke. saling menguntungkan. Nah, udah
Saya sih maunya supaya nggak gaduh ya, karena kan saya sama Pak JK pada Elo sama-sama satu kampung. Iya. Kayaknya juga melihat beliau tuh kayak ini karena kesel aja. Gue udah misalnya gini nih, kulihat-lihat kau ya, aku tenang-tenang di sini lihat dari jauh, tapi kok aku disenggol-senggol terus, jadinya itu reaktif aja sebenarnya. Tapi udah ngelihatnya gimana? Bahasanya Pak JK yang keluar ini sebenarnya. Iya, sebenarnya sesuatu bahasa yang Pak JK itu bahasa reaksioner juga. Reaksioner yang artinya memang udah puncak klimaksnya juga Iya. kali. Karena ada peristiwa lama-lama itu tapi nggak beres-beres juga. Iya. Nah, tapi niat beliau setelah beliau statement bahwa tunjukin kalau ada itu, ada serangan balik lagi. Muncul video beliau dipotong kan. Kemudian soal diungkit-ungkit lah soal pajak beliau, Iya. soal pidato beliau yang ini kan. Nah, ini puncaknya tuh tentu ada batas zonasi wilayah kesabaran gitu, dan Panas nih, panas jadinya kan? kalau saya melihatnya memang Pak JK mungkin selama ini nggak mau terlalu, ada dua asumsi lain begini, pandangan lain ya, karena Pak JK terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ngomentarin pemerintah, mungkin ada juga nggak nyaman nih. Oke. Ini ada center of politik lah baru lagi Iya, gitu. iya, Jadi iya, Pak JK iya. udah Bapak diam aja. Ini urusan Pak Jokowi sama Gibran, Prabowo sama Gibran aja ngurus ini Republik ini. Pak JK jangan terlalu banyak speak up-nya nggak usah gitu kan. Oke. Nah, Pak JK kan belakangan banyak komentarin soal BBM, Iya. soal stabilitas negara, soal perdamaian dan seterusnya kan, banyak keterlibatan beliau. Nah, saya menduganya juga mungkin ada dari sisi lain nggak nyaman juga dengan Pak JK terlalu Udah kicau mania kali, ini gitu ya, udah kali. Iya, Bapak udah Santai. pensiun, kembali lah ke mungkin seperti kembali ke Solo, kembali ke Makassar gitu kan. Oh. Jadi nggak usah banyak komentarin pemerintah gitu lah. Oh, gitu. Jangan kicau mania. Kalau saya sih ngebaca hubungan antara Pak Jokowi dan Pak JK ini ya bukan sekedar personal ya, tapi dua karakter pemimpin yang berbeda. Kalau Pak Jokowi kan relatif lebih tenang, Iya. irit bicara. Tapi kalau Pak JK kan memang reaksioner, instinktif ya. Betul. Dan dalam keputusannya juga cepat. Betul. Mereka memang hanya mungkin mesra dalam 5 tahun saja. Sehingga pada prakteknya kan kita lihat kemudian tidak maju bersama lagi di tahun 2019 ya. Iya. Bung Nggak Pangi ya. pasangan lagi. Nggak pasangan lagi Kiai di Haji Ma'ruf Amin. 2019 sehingga masuklah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang menarik sesungguhnya antara Pak Jokowi dan Pak JK ini, kemesraan mereka itu di awal-awal sempat juga jadi tren juga, Cakri. Kalau kita rame Kicau Mania hari ini, dulu ada kampanye tren bukan Kicau Mania, dulu ada lagunya Salam 2 jari, jangan lupa Kicau Mania. Kira-kira gitu. Menarik mengikuti hubungan keduanya sampai pada akhirnya ada pasang surutnya, dan yang membuat semakin keruh suasana adalah pengikut-pengikutnya. Kalau tadi disebut senggol-senggolan, saya rasa sesungguhnya mereka berdua tidak secara langsung senggol-senggolan. Tapi bagaimana akar rumputnya, Pak JK ini tokoh senior loh, tokoh Golkar senior, politisi senior, yang saya pikir secara insting ya saya pikir beliau berhitung betul terhadap apa yang disampaikan secara politik. Dan begitu pula Pak Jokowi kan punya pengaruh dianggapnya pada pengikut-pengikutnya. Yang ada adalah gesekan di antara keduanya. Sehingga pada akhirnya yang ada hari ini ya kicau mania lah. Keduanya Pak JK. jadi harus muncul juga ke Betul. publik. Dan untuk ujung-ujungnya memberikan statement ya. nggak hanya kicau mania, Cakri, ujung-ujungnya laporan polisi. Tapi lagi dan lagi politik di dalamnya yang harus kita tanya. Ada apa sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya ini menjadi kicau mania? Apakah hanya Ya, betul ya. murni reaksi atau Ya, ada ini yang kan lain? kepentingan politik, agenda politik juga numpang di isu ini kan. Siapa yang numpang, Ubangi? Numpang di isu ini ya itu yang kemudian dianggap ada PSI di situ kan, yang diduga Iya. kan, sehingga akhirnya PSI diminta Ade Armando untuk mundur kan, karena PSI juga merasa dirugikan, nggak nyaman juga karena ya, mungkin juga isu-isu ini kan memang saya bilang isu identitas ini kan, politik identitas ini isu yang sangat sensitif memang dari awal, pusaran air dan sangat berbahaya kan, kotak Pandoranya agak mengerikan. Jadi merembet kemana-mana ya? Iya. Ya, nah ketika itu Pak JK dianggap dengan video potongan itu kemudian ada intensitas, Iya. ada kecenderungan untuk dianggap Pak JK menghasut, membenturkan, Blasphemy lah, penodaan agama, kira-kira demikian. keterbelahan, menghasut, keterbelahan, walaupun tidak memprovokasi kan, video itu kan apa adanya. Cuma kan karena dia tidak utuh, dia merubah makna kan. Nah di situ Pak JK mungkin puncaknya di situ memang beliau kan beliau merasa kok saya penghormatan koridor terhadap mantan wakil presiden di mana.
kita melihat coba skeptis ya. Apa jangan-jangan Pak JK juga coba masuk dalam motif relevansi politiknya ketika ia ingin masuk dalam percakapan publik hari ini atau repositioning posisi elit-elit hari ini sehingga beliau tetap dalam radar, mungkin nggak demikian? Ya tetap itu Pak Jokowi kan menjaga radar politiknya dengan isu ijazah ini kan. Katanya begitu Pak Prabowo dengan MBG-nya. Jadi setiap orang punya radar. Oh, semua punya tagline masing-masing nah, Pak JK ya. ini kan disenggol-senggol di Iya, soal iya, ijazah iya, kan. iya, iya. Dan dianggap dia pengakuan Rismon ini kan. Oke. Nah, kemudian Pak JK dengan Pak Jokowi seolah berhadapan ya kan. Walaupun kita nggak tahu nih Pak JK telepon Pak Jokowi, kita nggak tahu per hari ini. Iya, siapa tahu. Bisa saja mereka video telepon-teleponan call masih akrab-akrab diskusi. ya. Iya. Ya, cuma yang namanya benturan sentimen itu kemudian di bawah sudah bergejolak, apalagi melihat kelakuannya tim-timnya dari orang kasih stempel Ternak Mulyono misalnya, itu makin panas gitu. Jadi menurut saya kita satu sisi kita memang menghormati bahwa nggak boleh kita tetap prosedur hukum itu harus tetap jalan dan koridor penghormatan terhadap orang yang berjasa terhadap Republik tetap dihargai. Artinya Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Pak JK itu kan juga saling menguntungkan dari dulu gitu. Iya. Ya, kalau Pak Jokowi nggak pasangan dengan Pak JK belum tentu juga Pak Jokowi menang misalnya. Iya. Kalau Begitu pula sebaliknya. Iya, atau sebaliknya Pak Jokowi juga Pak JK juga belum tentu jadi wakil presiden kalau nggak diajak Iya. gabung ke Pak Jokowi gitu kan. Walaupun Pak JK mengakui bukan karena Pak Jokowinya, tapi ini karena Ibu Meganya gitu Mengatur ya, seperti yang itu, menginginkan gitu ya. termasuk waktu itu ceritanya sama datangnya ada Bu Mega, ada kemudian mantan Panglima polisi juga dari Budi Gunawan dan beberapa orang yang menginginkan Pak JK gitu kan. Nah, sementara dari sisi lain ada juga perdebatan sama Abraham Samad waktu itu kan. Oke. Nah, cuma kan mereka ini kan sudah terlalu lama juga berteman ya kan, bergaul ya, sebagai presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba hari ini bumi bergoncang ini. Kalau dari pandangan redaksional penting untuk kita tekankan ya, Cakri ya, bahwa menurut saya selalu ada pesan kekuasaan di balik kicau mania Bung Pangi. Bahwa mungkin yang terjadi hari ini bukan pesannya tentang Jokowi, tapi tentang siapa saja yang memiliki kuasa dan kedudukan hari ini. Bahwasanya dulu berteman, ya, bahwa biasanya dulu loyal dan mesra, tapi hati-hati ketika keluar grup chat pesan lama atau screenshot bisa muncul dan pop up begitu saja. Ketahuan deh ada grup dalam grup ya. Grup dalam grup. Dan hari ini ya tentu ya Pak Prabowo dengan warna kekuasaan, dengan warna politik yang ada di dalam satu kolam kabinetnya ya, tentu juga harus mencermati itu. Politik kan demikian, bahwa yang tampil terlihat mesra tapi tidak tahu apa yang dibalik hatinya begitu ya. Dan hari ini menurut saya bukan terhadap percakapan atau rahasianya, tapi apapun yang dimaksud adalah apakah tujuan politik untuk kebaikan bersama itu masih menjadi motif utama elit-elit kita. Apa ini hanya adalah motif personal saja? Iya. Motif tentang bahwa mereka ingin ada dalam pusaran, apakah kemudian ingin masuk dalam konfigurasi kekuatan politik baru, apakah kemudian mereka bahwasanya punya motif historis yang perlu diluruskan pada momen-momen seperti ini. Ya, kita akan cermati, ya. Tapi ujung-ujungnya publik yang akan menilainya. Karena ruang demokrasi tentu siapapun berhak untuk bicara. Tapi bicara yang benar, bicara fakta dan data, jangan setengah-setengah. Ya. Karena ujung-ujungnya kalau jadi teaser, ya kicau mania juga. Betul. Publik hanya menikmati dramanya tanpa substansinya. Dan lagi terjebak pada sesuatu yang menurut saya ya akan hilang begitu saja. Jadi cuman pick up line yang jadi sekedar buat seru buat thumbnail aja. Betul. Gitu ya. Betul. Nah itu yang harus dikawal sama redaksi kita ya. Dan perhatikan Cakri, bahwa yang bicara ini adalah tokoh-tokoh publik loh. Nggak main-main. Pak Amin Rais itu sempat disebut sebagai Bapak Reformasi, Ya. seorang profesor. Betul. Kemudian juga kita melihat Pak JK adalah seorang politisi senior di Partai Golkar, menjabat 2 kali sebagai wakil presiden di era SBY dan juga di era Pak Jokowi. Dan Gatot Nurmantio adalah seorang prajurit yang cemerlang, yang punya karir dan sempat digadang-gadang menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Seorang purnawirawan jenderal TNI, mantan Panglima TNI. Dan ini menurut saya menjadi penting untuk kita cermati bersama. Lagi dan lagi saya harus mengutip apa yang dikatakan oleh Bung Pangi. Ada apa di balik ini? Apakah ada konfigurasi politik elit
yang baru akan terwujud, atau kemudian memang ada motif-motif lainnya, Pung yang bisa jawab. Ya, di dalam politik semua rangkaian, semua peristiwa, kegiatan politik atau aktivitas politik itu adalah pasti ada desain, ada arsiteknya, ada kepentingan, ada agenda di situ. Gitu. Jadi memang tidak alamiah sesuatu ini. Nah, sebenarnya kalau saya lihat Pak JK dari awal, Pak JK ini kan sebenarnya juga tidak mau terlalu bising juga di awal kan. Cuma kan beliau ini kan kalau lihat Pak JK, Pak Jokowi, ini kan sosok yang selama ini punya isu-isu yang dipelihara gitu, seolah-olah begitu. Nah, Pak Jokowi punya isu, Pak JK punya isu, dan tetapi banyak juga untuk menertibkan isu orang-orang yang speak up ini biasanya pakai ya jabatan komisaris. Ya, cuma kan kicau-kicau mania juga bisa hilang. Misalnya anggaplah Ade Armando hari ini dicopot, masih kicau mania nggak? Enak gitu. juga ya, nggak dimasukin sangkar jadi komisaris jadi ya. Komisaris. Jadi Sanasbi misalnya kalau dia nggak komisaris atau nggak lagi jabat kicau mania nggak gitu. Itu juga perilaku aslinya Indonesia gitu. Jadi selalu harus ada jabatan supaya nggak ada kicau manianya. Jadi ketika itu akhirnya orang bilang, oh mau ditertibkan nih, mau disiplinkan, kasih aja jabatan gitu kan. Nah nanti kalau udah selesai ya dia kicau mania, ya udah kan udah selesai, pesta udah beres. Jadi hati-hati untuk mencermati politik atau tren kicau mania kira-kira Kicau gitu ya. mania. Ketika tidak ada jabatan maka bersuaralah dia. Bersuara. Itu hashtagnya. Satu lagi, setelah kicau muncullah menjadi komisaris, loh gitu ya. Oke. Ada baik. kicau penutup nggak? Ada kicau Cakri? penutup nggak ya? Kicau penutupnya jangan lupa nonton terus dari meja redaksi ya, pastinya begitu. Oke. Saya boleh dong kasih kicau Mau kicau penutup. lagi? Ada kicau penutup. Ketagihan kicau rupanya dia ada. Oke. Ya, supaya nggak FOMO katanya ya. Oh, oke. Politik Indonesia itu ibarat kisah cinta katanya. Saat dekat dianggap loyal dan mesra. Tapi saat mulai renggang, keluar kalimat, sebenarnya dulu saya sudah lama kecewa. Akhirnya, kini saya harus kicau mania. Kicau mania. Oke. Thank you, dah. Oke. Oke, thank you. Pak Cakri. Sehat-sehat. Thank you. Pokoknya mengalir kalau sama Bang Abin. Apa nih?